Baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mempelajari satu pernyataan di dalam Alkitab atau satu statement di dalam Alkitab yang diistilahkan 70 kali 7. Ketika Anda mendengarkan uh, judul ini, apa yang terlintas di pikiran Anda? 70 kali 7. Minta maaf, tidak ada batas-batasnya. Minta maaf ya, tidak ada batas-batasnya. Oke, terima kasih. Jadi kita akan mempelajari pada kesempatan ini, merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, yaitu 70 kali 7. Dan teks Alkitab yang akan kita ambil di dalam Matius pasal yang ke-18. Jadi pada saat ini kita akan membaca beberapa ayat di dalam Matius pasal yang ke-18. Oke, saya akan share screen. Matius pasal yang ke-18, ayat yang ayat yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7." Jadi bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Oke. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan berbicara tentang pengampunan. Kita akan berbicara tentang pengampunan dan bagaimanakah pengampunan 70 kali 7 ini. Di ayat yang terakhir dari Matius pasal 18 adalah mengampuni dengan segenap hati. Jadi pengampunan yang diajarkan oleh Allah kepada Petrus, kepada murid-murid, kepada para pengikutnya, dan kepada orang Kristen, kepada mereka yang menjadi pengikut Tuhan, adalah pengampunan 70 kali 7. 70 kali 7 adalah pengampunan segenap hati, mengampuni dengan segenap hati. Kita akan belajar apa artinya mengampuni dengan segenap hati. Dengan pertolongan Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan sehingga Dialah yang akan menginspirasi kita pada pagi hari ini, pada pembelajaran Alkitab pada saat ini. Oke, mari kita mulai dari membaca dari ayat yang ke-15. Karena ini sangat berhubungan dengan peristiwa yang ada atau catatan yang ada pada ayat yang ke-15. Oke. Judulnya di sini adalah If Your Brother Sins Against You. Jadi, apabila saudaramu berbuat dosa melawan engkau. Ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi, dikatakan di sini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi kalau ada saudara-saudara yang melakukan kesalahan, dosa, atau mungkin terlebih khusus dosa kepada kita, maka sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara, maka kita harus menasihati dia. Tentunya kita menasihati dia bukan untuk membalas kata-katanya atau tindakannya, ataupun kita menasihati dia dengan ungkapan kebencian. Tetapi dari sini kita dapat melihat
dari kalimat ini engkau telah mendapatnya kembali. Nasihat ini tujuannya adalah, nasihat ini tujuannya adalah supaya dia bisa kembali, supaya dia bisa bertobat dari kesalahannya. Dengan demikian, untuk menasihati seseorang supaya dia bisa kembali, tidak mungkin kita menasihati dia dengan membentak-bentak atau dengan ungkapan atau ujaran kebencian. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi, dengan kata lain, usaha kita untuk membuat orang yang berbuat dosa atau yang berbuat salah terhadap kita ataupun membuat kesalahan yang lain tidak pernah berhenti. Kita harus terus berusaha untuk membawa dia kembali kepada pertobatan. Kemudian, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, usaha tidak berhenti lagi. Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Apa artinya, saudara-saudara? Kalau sampai di tahap ini, kita benar-benar menunjukkan ekspresi kasih kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ini menunjukkan kerinduan yang sangat dalam untuk dia bisa kembali. Kadang-kadang ketika kita melakukan tindakan teguran kepada orang yang melakukan kesalahan adalah kita membawa dia kepada jemaat untuk melaporkan supaya jemaat mengambil tindakan untuk membuat sebuah disiplin kepada dia. Tetapi dari apa yang kita baca di sini, apa yang dilakukan dari tahap 1, tahap 2, tahap yang ketiga, itu adalah usaha untuk mendapatkannya kembali. Bukan untuk melampiaskan ketidaksukaan kita, kejengkelan kita terhadap orang tersebut. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-17. Jadi, jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, maka kalau usaha dari jemaat yang dilakukan sudah tidak mau dihiraukan oleh orang tersebut, dia tetap memilih untuk tinggal di dalam dosanya, maka apa yang akan terjadi? Dia harus terlepas dari jemaat. Tetapi ketika dia terlepas dari jemaat, atau kenapa dia terlepas? Karena pilihannya untuk apa? Tidak mau apa? Mendengarkan, dalam arti tidak mau ini, tidak mau kembali. Segala usaha dari pembicaraan pribadi, dipanggil lagi sahabat untuk mengembalikan dia, ditambah lagi orang, kemudian dibawa jemaat, tujuannya untuk membawa dia apa? Kembali. Tetapi ketika segala usaha dilakukan, dia tidak mau juga untuk mendengarkan atau tidak mau untuk kembali, maka dengan berat hati jemaat pada akhirnya harus melepaskan orang itu. Melepaskan dia mengikuti akan pilihannya. Dan ketika jemaat melepaskan orang tersebut, maka dia harus, katanya apa? Dia harus dipandang sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi karena dia tidak mau kembali, maka kita harus melihat dia, oke, karena engkau memang tidak mau kembali, maka berarti engkau memilih atau engkau tidak mengenal Allah, tidak mengenal apa usaha, tidak mengerti apa yang usaha yang sedang kami lakukan, berarti kamu dipandang sebagai seorang pemungut cukai. Kamu dipandang sebagai seorang pemungut cukai. Nah, ini menjadi, sebenarnya statement ini kadang menjadi sebuah masalah yang sangat serius. Kenapa menjadi masalah yang sangat serius? Karena di dalam Alkitab ada dua cara pandang
terhadap pemungut cukai. Ada dua cara bagaimana manusia memandang pemungut cukai itu. Mari kita buka ayat yang dibagikan di dalam flyer. Lukas pasal 7 ayat yang ke-34. Sebenarnya ada banyak kejadian yang kita bisa lihat, tetapi pada saat ini saya ambil satu catatan saja. Di dalam Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-34. Untuk melihat bagaimana cara memandang pemungut cukai. Karena di sini dikatakan orang yang bersalah itu, yang segala usaha yang dilakukan secara pribadi, secara sahabat, pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan roh yang berasal daripada Tuhan, semuanya dilakukan tetapi dia tidak mau untuk kembali, maka nilailah dia sebagai seorang pemungut cukai. Nah, bagaimana kita menilai seorang pemungut cukai? Bagaimana kita menilai dia atau memandang seorang pemungut cukai? Ada dua pandangan. Ada dua penilaian. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-34. Kemudian anak manusia datang, ini Yesus ya. Ada banyak ayat sebenarnya yang Anda bisa temukan di dalam Alkitab peristiwa yang sama seperti ini. Anak manusia ketika ia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi Yesus ketika dia makan dan minum bersama dengan pemungut cukai, ada berapa kali peristiwa itu terjadi di dalam Alkitab, maka orang-orang melihat peristiwa itu sebagai sebuah tindakan yang tercela yang dilakukan oleh Yesus karena dia makan, minum bersama dengan orang-orang pemungut cukai. Dan ketika Yesus makan dengan para pemungut cukai, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam yang tadinya mengikuti Yesus, mereka tidak mau masuk dan bergabung dengan para pemungut cukai. Kenapa? Karena mereka memandang pemungut cukai itu adalah orang yang tidak layak untuk dikasihi. Kenapa? Mereka begitu banyak kesalahan mereka. Kenapa mereka begitu banyak kesalahan mereka? Karena pemungut cukai itu adalah orang Yahudi yang bekerja untuk orang Roma untuk menguras harta kekayaan orang Yahudi. Itu sebabnya mereka sangat dibenci karena mereka melakukan kesalahan yang pengkhianatan kepada bangsanya sendiri untuk menguras bangsanya sendiri. Jadi pemungut cukai ini dianggap para pengkhianat. Dan Yesus katakan, kalau saudaramu melakukan kesalahan, maka ajak dia untuk kembali. Panggil dia untuk kembali. Dengan roh yang berasal daripada Allah, ajak dia untuk kembali. Kalau dia tidak dengar, jangan berhenti. Bawa orang lain untuk panggil dia kembali. Kalau dia tidak berhenti, tambah lagi orang yang lain untuk ajak dia kembali dengan penuh kasih. Kalau dia masih tidak mau mendengarkan, maka lakukan usaha secara berjemaat untuk menarik orang itu kembali. Tapi kalau dia tidak mau, maka dia terlepas dari kamu, tapi kamu harus memandang dia sebagai seorang pemungut cukai. Pandanglah dia sebagai seorang pemungut cukai. Nah, orang Yahudi ketika mereka melihat orang yang bersalah kepada mereka, maka mereka menilai dia sebagai seorang pemungut cukai, dan bagaimana cara pandang mereka? Mereka tidak mau masuk, mereka tidak mau bergabung, mereka menganggap rendah, mereka menilai dia sebagai pengkhianat, orang yang tidak layak untuk dikasihi.
karena dia mengkhianati bangsanya, menguras bangsanya. Itulah cara pandang orang Yahudi terhadap pemungut cukai. Tapi ternyata ada cara pandang yang lain terhadap pemungut cukai. Dan cara pandang itu adalah cara pandang dari Yesus. Dan bagaimana Yesus memandang para pemungut cukai ini? Alkitab mencatat, Anda bisa temukan beberapa ayat. Yesus seperti biasa makan dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Itu sebabnya orang Yahudi menyebutkan Yesus adalah apa? Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Sekarang, ketika Yesus menyebutkan di dalam Matius pasal 18, kalau orang berdosa itu tidak mau untuk kembali, maka haruslah pandang dia sebagai pemungut cukai. Pertanyaan, bagaimana cara kita memandang orang berdosa tersebut sebagai pemungut cukai? Apakah kita memandang dia sebagai dalam konteks pandangan orang Yahudi atau sebagai dalam konteks pandangannya Yesus memandang para pemungut cukai? Saudaraku, ketika Yesus menyatakan akan hal ini, dia sedang memaksudkan untuk apa? Memandang pemungut cukai bukan dengan gaya orang Yahudi memandang para pemungut cukai, tetapi sebagaimana cara Yesus memandang para pemungut cukai. Dengan kata lain, kalau saudara kita melakukan dosa terhadap kita, pelanggaran terhadap kita, atau dia melakukan kesalahan yang membawa kepada kecelakaan, yang menyakiti akan hati Tuhan, maka harus ada usaha yang kita lakukan. Harus ada usaha yang penuh kasih untuk mengembalikan dia. Ingat, untuk mengembalikan, usaha untuk mengembalikan. Kalau marah-marah itu bukan mengembalikan, saudara-saudara. Bentak-bentak itu bukan mengembalikan. Benci-benci, tatapan sinis, tatapan merendah itu bukan mengembalikan, saudara-saudara. Oh iya, saya melakukan usaha untuk menegur dia. Saya melakukan banyak usaha. Jemaat sudah melakukan banyak usaha sambil mata melotot. Kami sudah melakukan banyak sekali usaha untuk mengembalikan dia. Itu bukan usaha mengembalikan, saudara-saudara. Itu usaha untuk mengusir. Itu usaha untuk supaya kalau boleh kamu tidak kembali lagi ke sini. Usaha untuk mengembalikan. Dan seketika segala usaha yang penuh dengan kasih dan perhatian yang dilakukan tahap demi tahap dari sendiri, sahabat, dan jemaat. Dari sendiri, sahabat, dan jemaat. Ternyata dia tidak kembali, maka lihatlah dia sebagai seorang pemungut cukai. Tapi dengan cara pandang Yesus. Apa artinya? Oke, kalau kamu tidak mau kembali, kami akan treat engkau, kami akan memperlakukan engkau sebagai seorang pemungut cukai dengan cara Yesus. Bukan dengan cara orang Farisi, dengan cara Yesus. Dan bagaimana cara Yesus memperlakukan para pemungut cukai ini? Dia datang, makan, dan minum bersama mereka, menjadi sahabat dekat mereka. Itulah cara pandang seorang pemungut cukai. Mendengar akan jawaban Yesus ini, Petrus datang kepada Yesus. Petrus datang kepada Yesus, ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau begitu, berarti kami harus mengampuni dia sampai 7 kali? Kenapa Petrus mengatakan 7 kali? Karena yang Yesus katakan kan personal dulu, kemudian sahabat,
baru kemudian jemaat. Dan bagi Petrus, wah ini satu usaha yang sangat luar biasa. 3 kali diampuni dengan usaha untuk mengembalikan dia. 3 kali. Dan ketika Yesus menyatakan pandang dia sebagai pemungut cukai, Petrus dan rasul-rasul mereka mengerti karena mereka tahu bagaimana cara pandang Yesus terhadap pemungut cukai. Itu sebabnya Petrus tidak memberikan nilai 3 kali. Dia coba tambah kasih 7, karena memang juga di pemandangan orang Yahudi, kalau ampuni selama 7 kali itu sempurna. Kemudian Petrus datang kepada Yesus dan dia berkata, kalau begitu, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Perhatikan ini, jika ia berbuat dosa terhadap aku. Ini ada hubungannya dengan teks ini. If your brother sins against you. Apabila saudaramu berbuat dosa terhadap engkau. Dalam bahasa Inggrisnya, moreover if thy brother shall trespass against thee. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran terhadap engkau. Dan Petrus bertanya, oke, 7 kali Tuhan? Apa jawaban Yesus? Petrus, bukan. Saya tidak tahu apa yang muncul di pemikiran Petrus ketika Yesus mengatakan bukan. Mungkin dia berpikir, jangan-jangan lebih rendah dari 7. Karena kita tahu Petrus karakternya adalah seorang pemarah, mudah meledak gitu. Dan ketika Petrus katakan 7 kali, itu bagi Petrus itu satu pengampunan yang sangat luar biasa, 7 kali. 3 kali itu sudah hebat. Ini 7 kali. Dan Yesus katakan bukan. Mungkin bagi Petrus terpikir, berarti salah. Berarti ya mungkin 5 kali ya, 4 kali ya. Tambah plus 1. Tapi Yesus melanjutkan, aku berkata kepadamu bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Atau berapa? 490 kali. Engkau harus mengampuni saudaramu sebanyak 490 kali. 490 kali. Saudaraku di dalam Tuhan, ketika Yesus mengatakan 490 kali atau 70 kali 7, kenapa dia menggunakan bahasa ini? Karena bahasa ini dimengerti oleh orang Yahudi. Bahasa ini bukan bahasa yang asing bagi orang Yahudi. Bahasa 70 kali 7 ini bukanlah bahasa yang baru bagi orang-orang Farisi. Itu bukan bahasa yang baru bagi ahli-ahli Taurat. 70 kali 7. Sebagai orang-orang Yahudi yang juga menerima Alkitab, kitab Daniel, mereka mengerti dengan sangat mendalam ketika Yesus mengatakan pengampunan itu bukan 7 kali, tapi 490 kali atau 70 kali 7 kali. Atau dengan kata lain, mengampuni dengan segenap hati itu, adalah pengampunan 70 kali 7. Apa maknanya saudara-saudara? Apakah Anda pernah mendengar kalimat 70 kali 7, 70 kali 7 selain pada case ini? Apakah Anda pernah mendengar 70 kali 7 selain pada case ini? Ada. Di mana? Daniel. Mari kita buka Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 ayat yang ke-24. 70 weeks. Apa ini 70 weeks? 70 minggu. Oke. Ayat 24. 70 kali 7. Sama ya dengan yang ada yang Yesus
yang Yesus jawab kepada Petrus. 70 kali 7. Jadi ketika Yesus menjawab 70 kali 7 kepada Petrus, dia bukan hanya untuk membuat kali-kalian kepada Petrus. Dia bukan hanya untuk memperbanyak jumlah atau untuk membuat kalimat itu menjadi indah bagi Petrus. Tetapi dia sedang mengutip Daniel pasal 8, Daniel pasal 9, ayat yang ke-24. Dan ketika Yesus menyatakan 70 kali 7, di pemikiran orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam yang mempelajari kitab Daniel, mereka langsung teringat kepada nubuatan yang ada di dalam Daniel 9. Karena nubuatan di dalam Daniel pasal 9 bermakna secara khusus untuk bangsa Yahudi. Bermakna secara khusus untuk bangsa Yahudi. Mari kita baca. Daniel pasal 9 ayat yang ke-24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus. Kotanya siapa? Kotanya Daniel. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk melenyapkan apa ini? Kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Jadi untuk apa 70 kali 7 ini? Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan atau pengampunan yang Allah berikan kepada orang Israel untuk mereka bertobat kembali dari dosa-dosa mereka dan datang kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, ketika Yesus mengatakan, ketika Petrus berkata, Tuhan berapa kali kalau begitu saya harus mengampuni saudara saya? 7 kali Tuhan? Apa yang Petrus sedang katakan? Kalau begitu Tuhan, bagaimana saya bisa mengampuni? Apakah dengan usaha yang terbaik yang dapat saya lakukan Tuhan untuk mengampuni saudara saya? Yesus menjawab, bukan dengan usaha terbaikmu 7 kali, tapi 70 kali 7. Ketika Yesus menyatakan kalimat itu, di pikiran Petrus langsung tertuju Daniel 9 ayat 24. Karena itu adalah doktrin, adalah keyakinan yang diyakini oleh orang Yahudi, suatu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang selalu menyakiti akan hati Allah. Tetapi Tuhan telah memberikan kesempatan kepada mereka 70 kali 7 masa atau 490 minggu. 490 hari maksud saya. 490 hari. Dan apakah 470 kali 7 atau 490 ini? Ini adalah kesempatan yang Allah berikan atau bagaimana Allah mengampuni orang Israel. Dengan kata lain, ketika Petrus katakan, Tuhan, 7 kali Tuhan, 7 kali itu adalah cara manusia mengampuni. Tetapi Yesus mengatakan, bukan dengan cara engkau mengampuni, dengan usaha terbaikmu mengampuni dia, tetapi 70 kali 7. Apa artinya? 70 kali 7 adalah usaha Allah untuk mengampuni orang Israel yang bersalah terhadap Tuhan. Itu adalah tindakan Allah untuk mengampuni orang Israel yang bersalah kepada Tuhan. 490. Sekarang, jadi kita simpulkan. Jadi apa yang diminta oleh Petrus? Saya mengampuni dia dengan segala usaha terbaik. Tuhan katakan, bukan dengan usaha terbaikmu, tetapi dengan cara Allah mengampuni orang Israel. Demikian juga engkau mengampuni saudaramu. Sekarang,
Mari kita maknai lebih dalam lagi. Mungkin kita akan ambil waktu yang lain untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang 70 kali 7. Tapi pada saat ini mari kita sedikit melihat tentang 70 kali 7 ini. Dalam Daniel pasal 9. Apa sebenarnya ini 70 kali 7 masa yang telah ditetapkan atas bangsamu? Kita mengetahui di dalam buku Daniel, Daniel pasal 7, Daniel pasal 8, Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 8, Daniel melihat sebuah penglihatan yang sangat mengerikan. Daniel melihat penglihatan yang sangat mengerikan, di mana ada 4 binatang yang keluar, dan juga di Daniel pasal 8 ada tanduk kecil yang tumbuh, dan 4 binatang maupun tanduk kecil ini mereka menginjak-injak yang sisa. Dia menginjak-injak yang sisa, dan yang sisa itu di dalam nubuatan pasal Daniel itu merujuk kepada bangsa Israel yang sedang ditawan di Babel. Itu sebabnya mereka disebut yang sisa, karena mereka tertawan di Babel. Nah, ketika Daniel melihat ini, dia berpikir dengan sangat keras. Berapa lama kira-kira bangsa ini akan diinjak-injak? Itu sebabnya di Daniel pasal 9, Daniel menaikkan doanya kepada Tuhan. Dari Daniel 7, 8, dan 9, Daniel pasal 9 dia menaikkan doanya kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni dosa bangsa kami, karena kami telah melakukan kesalahan kepadamu. Karena Daniel berpikir, luar biasa ini, bangsa ini akan diinjak-injak, dan terlebih ada satu nubuatan di dalam Daniel pasal 8 ayat yang ke-14, bahwa itu akan berlaku selama 2300 petang dan pagi. 2300 petang dan pagi. Nah, bagi Daniel 2300 petang dan pagi, atau di dalam bahasa Inggris ini adalah days, 2300 hari. Daniel mengetahui di dalam buku Bilangan dan di dalam buku Yeskel, hari itu melambangkan tahun. Hari melambangkan tahun. Jadi kalau bangsa itu diinjak-injak, kemudian kekuasaan itu akan berlaku selama 2300 hari, itu berarti 2300 tahun. Tetapi di dalam nubuatan dari Nabi Yeremia, Daniel mendapati bahwa mereka di sana di Babel hanya 70 tahun. Kenapa ada 2300? Jadi Daniel menjadi bingung. Kita ditawan ini diinjak-injak, yang sisa ini diinjak-injak 70 tahun atau 2300 tahun. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, tolong tunjukkan, ampuni kami Tuhan, kalau memang kami sudah berdosa Tuhan, ampuni kami. Kenapa ini jadi 2300? Dia menjadi bingung, kenapa dia jadi 2300 tahun? Akhirnya malaikat itu datang, dan malaikat menjelaskan kepada Daniel, Daniel, dengarkan. Bukan 2300 tahun engkau akan ditawan, tapi engkau akan dilepaskan. Dari Babel ini engkau akan dilepaskan, dan kepada bangsamu akan 2300 tahun itu berbicara waktu yang lain. Bukan penawananmu di Babylon. Kalau kita mau belajar itu ya, memang ini sangat panjang kalau kita mau belajar. Jadi 2300 tahun bukan untuk periode bangsamu. Bangsamu akan segera dikeluarkan, dan ketika engkau dikeluarkan, akan diberikan kesempatan lagi kepada bangsamu 70 kali 7. Atau 490 hari, yang mana hari sama dengan tahun. Hari sama dengan tahun. Dan saudara tahu, kapan ini 70 kali 7 ini dimulai? Tahun 457 sebelum Masehi. Ketika perintah untuk orang Israel yang sedang berada di dalam penawanan Babylon, mungkin pelajaran ini agak lebih berat. Ketika orang
Israel yang sedang ditawan di Babylon diberikan kesempatan untuk mereka keluar dari Babel. Mereka keluar dari Babel dan diperintahkan untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci mereka. Dan ketika mereka membangun kembali, perintah itu dikeluarkan tahun 457. Kita baca sedikit saja untuk mendapat gambaran. Ini ayat 25. Maka ketahuilah kapan ini dimulai. Pada saat firman itu keluar, atau di dalam bahasa Inggris, from the going forth of the commandment, atau perintah untuk restore and to build Jerusalem, atau perintah untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Jadi 70 kali 7 dimulai dari ini, dan itu adalah 457. Dan 457 ketika kita tambah dengan 490 atau kurang karena tahun dulu mundur, maka itu akan jatuh di tahun yang ke-34. Dan saudara tahu apa yang terjadi di tahun yang ke-34? Di tahun yang ke-34 itu adalah sebuah peristiwa yang sangat memilukan hati yang dicatat di dalam Kisah pasal 7. Ketika Stefanus ditolak oleh orang Israel. Jadi di Kisah pasal yang ke-7 ini, Stefanus berusaha untuk meyakinkan orang Israel atas pelanggaran mereka. Dia mulai menceritakan tentang perjanjian yang dibuat oleh Allah terhadap orang Israel, bagaimana mereka dipilih oleh Allah sejak dari Abraham. Sejak dari Abraham. Kemudian Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, ini diceritakan semua. Musa kemudian orang Israel, mereka menolak akan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, dan kemudian sampai kepada Yesus Kristus yang diutus, mereka tolak semuanya. Ini semua dicerita pasal yang ke-7. Tetapi ketika, perhatikan ini, anggota mahkamah agama itu, jadi ini pimpinan orang Yahudi yang tertinggi, mendengar semua yang disebutkan oleh Stefanus, untuk supaya mereka secara bangsa kembali kepada Tuhan, mereka tertusuk hatinya, menyambut dengan gertakan gigi, dan lalu kemudian mereka membawa Stefanus untuk melempari dia dengan batu. Apa artinya, saudara-saudara? Apa artinya? Ketika mereka membunuh Stefanus yang telah mengingatkan bahwa mereka bangsa pilihan. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dia sudah cerita sejarahnya dari Abraham, Ishak, Yakub, Mesir, raja-raja sampai kepada Yesus. Kalian terus menolak. Kembalilah kepada Tuhan. Tetapi mahkamah agama, pemimpin orang Yahudi, mereka menolak. Mereka menyambut dengan gertakan gigi dan kemudian mereka melempari dia. Apa artinya? Secara bangsa mereka menolak akan ajakan atau panggilan kembali dari Tuhan. Karena mereka sudah keluar, mereka menolak. Sekarang, apa yang terjadi sesudah Kisah pasal 7? Itulah sebabnya sesudah Kisah pasal 7, kita melihat bahwa terjadi gejolak di Yerusalem. Semua terjadi gejolak, dan orang-orang yang ada di Yerusalem, rasul-rasul, mereka harus keluar. Dapat penglihatan kepada Paulus yang menyuruh dia untuk keluar dari Yerusalem dan memberitakan Injil ke bangsa-bangsa yang ada di luar. Kenapa? Karena sejak tahun 34 itu, bangsa Israel telah ditolak sebagai umat pilihan Allah. Dan sejak waktu itu, Tuhan menetapkan satu umat yang lain yang disebut dengan Kristen, pengikut Kristus. Bukan lagi bangsa Yahudi, bukan lagi orang Israel, tetapi Kristen. Oke.
Mungkin terlalu berat untuk dipahami, tetapi mari kita kembali ke 70 kali 7. Jadi Yesus katakan kepada Petrus, ampuni dia 70 kali 7. Ketika Tuhan memberikan 70 kali 7, mereka langsung mengingat bahwa itu adalah kesempatan yang telah diberikan kepada orang Israel, tetapi kesempatan itu adalah kesempatan sebenarnya adalah kesempatan yang terakhir kepada orang Israel sebagai bangsa pilihan. Kesempatan itu telah dimulai sejak perjanjian dengan Abraham. Abraham, keturunanmu akan menjadi umat kesayangan, kata Tuhan. Bangsamu akan menjadi bangsa yang besar, dan oleh karena bangsamu seluruh bangsa di dunia akan mendapatkan berkat. Tetapi apa yang terjadi? Abraham memperanakan Ishak. Bagus, bagus. Ishak memperanakan Yakub. Apa yang terjadi dengan Yakub? Penipu. Tapi apa yang Tuhan buat? Ampuni. Yakub memperanakkan 12 anak. Bagaimana dengan anaknya? Saling cemburu, saling iri, bahkan menjual anaknya, adik mereka sendiri. Bahkan sebenarnya mereka mau bunuh dia. Anak dari Yakub. Datanglah bangsa Israel dari 12 anak itu. Apa yang terjadi ketika mereka di Mesir? Menyembah berhala. Mengikut gaya hidup orang Mesir. Menjadi sama persis dengan orang Mesir. Menyakiti akan hati Tuhan. Tapi apa yang Tuhan buat? Dia panggil mereka kembali. Ayo keluar. Kamu dari Mesir. Kamu adalah umat pilihan. Kamu adalah bagian di dalam aku. Keluarlah dari Mesir. Kemudian mereka keluar dari Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir, apa yang mereka lakukan di padang gurun? Sama, penyembahan berhala. Padahal Tuhan panggil mereka keluar dari Mesir untuk supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Kata Musa kepada Firaun, keluarkanlah umat Tuhan dari Mesir, karena mereka akan pergi beribadah kepada Tuhan mereka. Tapi apa yang mereka lakukan di padang gurun? Anak lembu emas. Beribadah kepada Baal. Dan terus-menerus menyakiti akan hati Tuhan. Apa yang Tuhan buat? Tolak? Tidak. 40 tahun mengembara di padang belantara. Tuhan mengampuni mereka. Akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, apa yang mereka katakan? Kami mau seperti bangsa-bangsa yang lain. Kami tidak mau hanya Tuhan yang menjadi pemimpin kami. Kami mau hakim. Diangkatlah hakim. Padahal pengangkatan hakim itu adalah wujud penolakan orang Israel kepada Tuhan. Setelah diangkat hakim, mereka mau lagi. Kami mau seperti yang lain, ada raja. Dan Tuhan katakan kepada Samuel, Samuel, urapilah raja. Karena sebenarnya yang mereka tolak itu bukan kamu, tetapi aku yang mereka tolak. Tapi nggak apa-apa, angkat raja. Apa yang dibuat oleh raja? Saul menjadi raja yang membawa orang Israel keluar dari rencana Tuhan. Digantilah Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Bersinah. Membuat strategi licik untuk memuaskan keinginan birahinya. Tuhan ampuni? Tuhan ampuni. Diganti sama Salomo. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Persinahan dengan 1000 wanita. Bukan 1000, 999 wanita, satu istri sah. Persinahan dan penyembahan karena dia menikah dengan begitu banyak wanita, dia ikut dalam penyembahan dari para istri-istrinya itu yang menyebabkan orang Israel berdosa pula. Apa yang dilakukan selanjutnya? Pecah itu kerajaan.
Rehabeam dan Yerobeam. Apa yang terjadi dengan Yerobeam? Raja yang paling jahat di Israel. Apa yang dilakukan Tuhan? Mengampuni mereka. Dan terus menerus raja berganti raja sampai Ahab. Begitu jahat orang Israel. Mereka melakukan pengkhianatan, melakukan penyembahan berhala, menolak Tuhan secara terang-terangan. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah? Dia mengampuni mereka. Dia ampuni orang Israel. Dan kemudian Tuhan akhirnya menawan mereka untuk memberikan sedikit pelajaran di Babel selama 70 tahun. Apa yang terjadi saudara-saudara? Di Babel, Tuhan datang kepada Daniel. Dan Tuhan katakan kepada Daniel, Daniel, saya kasih lagi satu kesempatan kepada kamu. Dan kesempatan itu adalah 70 kali 7. Itulah kesempatan. Dan 70 kali 7 itu sebenarnya adalah kesempatan terakhir Allah kepada Israel sebagai bangsa pilihan. Sebagai umat yang telah dipilih. Kesempatan yang terakhir. 70 kali 7. Berapa itu? 490 tahun. Dan di 490 tahun ini, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Ketika mereka dikeluarkan, mereka membangun bait suci, dan kemudian mereka terjebak di dalam kefanatikan, mereka terjebak di dalam roh yang ekstrim, mereka terjebak dalam perbuatan secara lahiriah, dan mereka dan semua hal itu di akhir menjelang batas akhir dari kesempatan yang diberikan yang akan berakhir tahun 34. Di tahun 31 mereka menggertakkan gigi dan menolak Yesus dan berteriak kepada Putra Allah yang diutus oleh sorga ke dunia untuk menyelamatkan mereka. Mereka berteriak secara bangsa, salibkan dia. Salibkan dia. Dan ketika di akhir dari 70 kali 7 itu, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan di tahun 34, ketika diperingatkan oleh Stefanus, mereka menyambut dengan gertakan gigi. Mereka menolak pekabaran itu. Mereka menolak pemilihan Allah atas bangsa Yahudi. Dan kemudian mereka melontari, membunuh Stefanus dengan batu. Itulah 70 kali 7. Dengan kata lain, 70 kali 7 adalah kesempatan terakhir Allah kepada bangsa Yahudi untuk apa? Untuk mengakhiri dosa. Berapa waktu itu 70 kali 7? 490 tahun. Tapi 490 tahun itu adalah kesempatan terakhir Allah kepada bangsa Yahudi. Setelah kapan? Oke, coba kita hitung sedikit ya. Jadi berapa lama itu dinikmati oleh orang Israel? Berapa lama kesempatan yang Allah berikan itu kepada mereka? Oke, mari kita lihat ini. Batas pengampunan Allah. Dari Abraham sampai Yakub Mesir. Mungkin kalau ada waktu yang lain kita akan menghitung secara rinci ini. Tapi ini dia punya perhitungan kesimpulan. 290 tahun. Dari Israel tinggal di Mesir itu selama 430 tahun. Dari mereka keluar sampai pembangunan bait suci itu 480 tahun. Dari pembangunan bait suci sampai mereka ditawan atau sampai mereka keluar dari penawanan itu 365 tahun. Dan kesempatan yang terakhir itu 70 kali 7. Jadi ini adalah batas pengampunan Allah untuk Israel. Sejak dari Abraham sampai penolakan di tahun 34
itu 490. Kalau ini di total itu 2055 tahun. Kalau itu di total 2055 tahun. Jadi apa artinya saudara-saudara? Ketika Tuhan katakan ampuni dia 70 kali 7, apa yang Tuhan mau katakan? Ampuni dia sebagaimana saya mengampuni orang Israel selama 2000 tahun. Itu artinya pengampunan 70 kali 7. Itu artinya pengampunan dengan segenap hati. Mengampuni dengan segenap hati. Jadi mengampuni dengan segenap hati di dalam Matius pasal 18 ini. Mengampuni dengan segenap hati adalah mengampuni 70 kali 7. Sekarang, apa itu mengampuni 70 kali 7? Mengampuni 70 kali 7 atau mengampuni dengan segenap hati adalah seperti Allah mengampuni orang Israel. Jadi bagaimana cara kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ampuni dia seperti Allah mengampuni orang Israel. Pertanyaan, ketika Allah mengampuni orang Israel, berapa waktu yang diperlukan? 2055 tahun. 2000-an tahun. Apa artinya saudara-saudara? Kalau engkau mau mengampuni saudaramu, ampuni dia selama 2000 tahun. Karena demikianlah pengampunan 70 kali 7. Pengampunan 70 kali 7 adalah pengampunan Allah kepada orang Israel. Ampuni dia sebagaimana Allah mengampuni orang Israel. Dan berapa waktu yang diperlukan? Bukan 70 kali 7, itu adalah kesempatan yang terakhir. Tapi 2055 tahun. Ampuni dia selama 2055 tahun, saudara-saudara. Kalau tahun yang ke-1999 dia masih melakukan pelanggaran, menyakiti hatimu, ampuni dia. Belum sampai 2000. Masalahnya tidak ada orang yang sampai 1500. 1000 pun nggak ada yang sampai. Dengan kata lain, apa yang Allah mau sampaikan? Ampuni dia sampai kamu mati. Kalaupun dia melakukan pelanggaran itu berulang-ulang menyakiti hatimu, membuat engkau begitu tersakiti, dipermalukan, ampuni dia seperti Allah mengampuni orang Israel. Berapa tahun? 2000 tahun. Kalau kamu masih bisa hidup 2000 tahun, ampuni dia. Masalahnya kita nggak bisa hidup seperti itu kan. Yang kedua, yang pertama dari sisi waktu, yang kedua dari sisi pelanggaran. Pertanyaan, dosa apa yang tidak dilakukan oleh orang Israel kepada Tuhan di periode ini? Dosa apa yang tidak dilakukan orang Israel kepada Tuhan pada periode ini? Dosa apa yang mereka tidak lakukan di periode ini? Dari dosa yang paling kecil sampai dosa yang terang-terangan, dari dosa yang hanya membuat kesalahan di hadapan Tuhan, kesalahan di dalam penyembahan kepada Tuhan, sampai penyembahan membelakangi Tuhan, penyembahan kepada Allah lain dengan cara tunjuk pantat ke Tuhan, membokongi Tuhan, mereka lakukan. Dari dosa, ya kalau ada dosa yang bisa didaftarkan, semua itu dicek sama mereka. Kami lakukan semuanya. Dosa pemberontakan, dosa persinahan, dosa dusta, dosa korupsi, dosa penganiayaan,
menganiaya hamba-hamba Tuhan, bahkan membunuh anak Allah sendiri. Semua diampuni oleh Tuhan. Dan Petrus datang, Tuhan, bagaimana saya harus mengampuni saudara saya? Yesus katakan, Petrus, ampuni dia 70 kali 7. Bagi Petrus itu jelas. Itu adalah pengampunan Allah kepada bangsa mereka. Dan bagi Petrus itu jelas. Dosa apapun yang dia lakukan kepadamu, ampuni dia. Sebagaimana Allah, sebagaimana orang Israel berdosa kepada Allah dalam segala jenis dosa. Segala jenis pelanggaran yang begitu menyakitkan. Allah mengampuni mereka. Bagi Petrus, itu jelas. Mengampuni saudara, ampuni dia sebagaimana Allah mengampuni kesalahan-kesalahan orang Israel yang sangat luar biasa. Dengan kata lain, apa artinya 70 kali 7? 70 kali 7 adalah pengampunan. Ampuni saudaramu. Apapun dosamu, apapun dosanya, apapun kesalahannya terhadap engkau, apapun yang dia perbuat terhadap engkau, seberapa lama pun dia mengulangi kesalahannya, bahkan mengembangkan kesalahannya, seberapa lama pun dia bersalah terhadap engkau, ampuni dia dengan segenap hatimu. Dan apa itu pengampunan segenap hati? Pengampunan 70 kali 7. Pengampunan segenap hati adalah pengampunan seperti Allah mengampuni orang Israel dari sisi waktu dan dari sisi jenis dosa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika engkau tidak dapat melakukan ini, berdoalah kepada Tuhan. Karena engkau harus melakukannya. Kenapa harus melakukannya, saudara-saudara? Kalau engkau tidak mau melakukan ini, tidak mau mengampuni saudaramu, padahal Bapa telah mengampuni engkau. Kesalahanmu yang begitu banyak sudah diampuni. Maka apa yang akan dilakukan Tuhan kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ini. Orang yang tidak mengampuni itu seperti Allah mengampuni. Bagaimana Allah mengampuni? Mengampuni orang yang berhutang 1 talenta. Anda tahu 1 talenta itu berapa? Ini. Allah mengampuni orang yang berhutang 1 talenta. 1 talenta itu bukan 1 talenta, 10.000 talenta. 10.000 talenta. 1 talenta itu, saudara-saudara, adalah upah kerja 20 tahun. 1 talenta. Nah, kalau 10.000 talenta kali 20 tahun, berapa itu? 200.000 tahun baru dia bisa bayar. Tapi raja itu ampuni. 200.000 tahun sebenarnya hutangnya baru dia bisa bayar. Terus dia diampuni. Ketika dia keluar, dia ketemu. Jadi ini cara Tuhan mengampuni kita ya. Cara Tuhan mengampuni kita dengan 10.000 talenta, 200.000 tahun yang kita bisa kerja tiap hari, nanti kita bisa bayar hutang 200.000 tahun kemudian. Itu kerja tiap hari. Jadi pengampunan yang sangat luar biasa yang diberikan. Kemudian ketika orang ini, cara Allah mengampuni. Ketika orang itu keluar, dia ketemu dengan orang yang berhutang kepadanya. Berapa? Dia keluar ketemu dengan orang yang berhutang 100 dinar. 4 bulan kerja. Dia baru diampuni 200.000 tahun kerja. Ada orang yang berhutang kepadanya 100 dinar, 4 bulan kerja. 4 bulan kerja. Tapi apa yang dia buat? Dia tidak mengampuni seperti raja mengampuni. Dan apa yang terjadi? Ia menolak menyerahkan kawannya itu dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya.
ketika orang ini tidak mengampuni seperti raja mengampuni, apa yang dilakukan raja itu kepada orang yang tidak mengampuni seperti raja mengampuni? Apa? Dia diserahkan kepada algojo-algojo. Maka Bapakku yang di sorga juga akan berbuat demikian kepada kamu, kalau kamu tidak mengampuni seperti Bapa mengampuni. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengampuni kesalahan kita dengan nilai 200.000 tahun kerja, upah kerja. Itulah jumlah kesalahan kita yang diampuni oleh Tuhan. Dan bagaimana cara kita mengampuni saudara kita yang berhutang 4 bulan kerja, yang melakukan kesalahan? Kita masukkan dia dalam penjara. Kita mencap dia, kita membenci dia. Dan kemudian kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini, berkati makanan ini, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita minta ampun kan waktu doa makan? Ketika Tuhan dengar itu, apa yang Tuhan bilang? Algojo, hajar dia. Dia diminta pengampunan kepada saya, tapi dia tidak mengampuni saudaranya yang bersalah terhadap dia. Dia tidak mengampuni seperti saya mengampuni. Saudara, jika engkau ditegur pada pagi hari ini, saya juga. Jika engkau merasa Tuhan memanggil engkau untuk mengampuni saudara, ampunilah saudara yang bersalah kepadamu. Dan jika engkau merasa bahwa engkau terlalu disakiti, engkau terlalu trauma, engkau terlalu sakit untuk mengampuni, ingatlah, pengampunan 70 kali 7 adalah pengampunan Allah kepada orang Israel. Dan kita, alamiah kita, naluri kita, hati kita, tidak dapat mengampuni seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah pengampunan Allah. Hanya Allah yang dapat mengampuni seperti itu. Apa artinya saudara-saudara? Untuk dapat mengampuni orang yang berhutang 200.000 tahun kerja, hanya Allah yang dapat mengampuni. Apa artinya saudara-saudara? Kita hanya membutuhkan Tuhan masuk ke dalam hati kita, agar kita dapat mengampuni seperti Allah mengampuni. Hal yang kita perlukan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita hanyalah hati Allah untuk dikaruniakan kepada kita. Jika engkau begitu sulit, memang engkau tidak mampu. Itulah engkau, itulah faktanya. Apa yang harus engkau perbuat kalau begitu? Datang kepada Tuhan dalam satu doa yang sangat tulus. Meminta kepadanya, Bapa, saya sudah sangat benci dengan orang tersebut. Namun engkau mengajarkan kepada saya untuk mengampuni 70 kali 7, seperti engkau mengampuni orang Israel. Untuk itu Bapa, berikan hatimu kepadaku, sehingga saya dapat mengampuni orang yang bersalah kepada saya, seperti engkau mengampuni bangsa Israel, seperti engkau mengampuni kesalahan saya. Tuhan memberkati saudara sekalian.